Dokter mau update aja. Dokter, mohon maaf. Akuannya enggak ada endorse. Gak ada endorse. Lu kan udah wawancara aku kemarin. Ya. Dia fans dong. Halo Tribuners, Dr. Camelia akhirnya buka suara terkait kabar hubungan asmaranya dengan Amar Zoni yang sudah kandas di tengah jalan. Dr. Camelia membenarkan bahwa hubungan asmaranya dengan Amar Zoni yang sudah terjalin selama 1 tahun belakangan ini sudah selesai atau sudah kandas di tengah jalan. Dr. Camelia menyampaikan ia diputusi oleh Amar Zoni melalui sepucuk surat yang dititipkan langsung oleh sang adik yaitu Aditya Zoni. Dr. Camelia mendapatkan surat itu dari Aditya Zoni dan membaca bahwa dalam surat itu Amar menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi hubungannya dengan Dr. Camelia dan juga untuk urusan hukumnya semua diserahkan kepada adik dan juga tim kuasa hukumnya. Dr. Camelia mengakui tidak sedih dan juga tidak menyesal karena hubungan asmaranya harus kandas di tengah jalan. Namun ia kaget karena sebelumnya pertemuannya dengan Amar Zoni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak ada masalah apapun. Sehingga ia mempertanyakan siapa surat ini yang membuatnya, namun dalam surat itu tertanda tangani jelas oleh Amar Zoni. Di sisi lain, Dr. Camelia menyerahkan semua urusan asmaranya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa jika nantinya kalau ia berjodoh dengan Amar Zoni maka hubungan asmaranya akan berlanjut, namun jika tidak maka perjalanan cintanya harus berakhir seperti ini. Berikut penjelasan dari Dr. Camelia. Kak Kristina ya. Dokter Camelia, aku mau konfirmasi perihal kan dirimu buka suara terkait putus dengan Abang Amar. Mungkin seperti apa sih kronologinya kok bisa? Karena kan kita tahu dokter selalu menemani kemana-mana, apapun kondisi Bang Amar segala macam. Apa triggernya sih dok? Triggernya satu, dapat surat dari adiknya. Siapa tuh? Aditya Zoni. Banjir. Yang dititipin oleh PH. Kedua, kenapa saya harus berstatement di media sosial? Karena sesuatu yang apa ya, keadaan terpaksa harus membuat statement seperti itu. Oke, selanjutnya tanya sama pengacara. Isinya apa? Isinya apa sih dok? Isinya tadi Bu Titi udah jelasin belum? Belum. Bu Titi dapat. Lah kan saya udah share ke Bu Titi. Ini saya di jebakan Batman ini sama Bu Titi ini. Saya nggak tahu kalau ada wartawan ini saya nggak datang beneran nih. Jadi isi suratnya pernyataan tentang gimana ya sebenarnya mulai tanggal 5 Maret 2026 saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan dokter dan Bu Titi sebagai ibu angkatnya, singkat cerita gitu ya. Udah itu aja. Oke, ketika mendapatkan surat tersebut, reaksi atau konfirmasi ke PH seperti apa sih? Atau Enggak. mungkin ke adik? Harusnya saya tanyakan sama kalian, harusnya kalian yang banyakkan ke PH sama Adit, karena jujur semenjak dari itu aku belum bertemu Adit, tapi so far aku sama Adit baik-baik aja karena masih banyak kerjasama yang kontraknya ini masih banyak sama Adit, aku sama Adit gitu. Jadi sama Adit nggak ada masalah, sama Panji nggak ada masalah. Nah, pasti dapat surat itu Adit juga nggak tahu isinya apa, Adit juga mungkin tahunya dari medsos. Dan kalian kalau mau nanyakan Bang Amar untuk perihal hukum ke PH, untuk kabar Bang Amar ke Aditya Zoni, itu kan pesan dari pihak mereka. Jadi saya sudah tidak boleh berstatement lagi. Apakah Dok, menyayangkan nggak sih dok, kan udah beberapa tahun lah ya. Semua kan emang sudah apa ya, yang sudah seharusnya dibantu gitu kan, dan udah selesai juga saksi-saksinya kan. Jadi tinggal berserah diri aja sama Allah besok tuntutan apalagi saya nggak ngerti itu nanti coba tanya PH. Bukan soal kasusnya, mungkin lebih ke hubungan kalian gitu kan, karena kan nggak mudah ya melewati. Jodoh nggak kemana sih kalau menurut aku. Jodoh itu nggak akan tertukar kalau Allah. Jodoh, rezeki, maut itu mau gimana orang memisahkan kita, kalau udah jodoh pasti akan bertemu lagi. Tapi mungkin emang sebaiknya seperti ini. Tapi aku juga belum bisa bicara ini benar dari surat Bang Amar atau tidak ya. Yang pasti saya terima surat itu dari WhatsApp dari Aditya Zoni, mungkin aku nggak tahu gitu ya.
Yang pasti aku belum konfirmasi ke Bang Amar karena kan selama ini yang kalian tahu aku belum nggak bisa ketemu sama Bang Amar. Dan terakhir ketemu Bang Amar di persidangan terakhir yang aku marah-marah, aku sudah baik-baik saja, tidak ada masalah apa-apa lagi. Dok, tapi sempat drop nggak sih dok mengetahui kabar tersebut lewat surat nggak? Sebenarnya Benar drop langsung. enggak sih, drop enggak, cuman kayak kaget aja karena mungkin kalau kemarin kita ada pertengkaran, is okay lah ya. Kalaupun ada pertengkaran kan sudah baik di situ. Tapi kan ini tidak gitu. Jadi kaget pasti aku sama Bu Titi, apalagi pihak dari sananya dulu yang berstatement, baru aku dapat suratnya besok minggu. Dok, dibalik dari permasalahan hukumnya gitu, tapi dokter sendiri masih berharap bisa meneruskan lagi sama Bang Amar nggak sih atau seperti apa Bang? Berharap Bisa sejalan lagi. Kalau aku kan belum dapat, aku belum bisa komen apa-apa. Yang pasti besok ketemu Bang Amar pasti aku akan minta penjelasan bagaimana ini benar surat, kan kita nggak tahu itu surat dari Bang Amar atau bukan. Karena setahu saya tanda tangannya emang tanda tangan Bang Amar. Tulisannya Bang Amar itu tulisannya berubah-ubah. Jadi saya nggak bisa mastiin itu tulisannya dia atau bukan. Tapi yang pasti kaget pasti. Untuk hubungannya gitu dok, masih mau menjalani lagi kah maksudnya ke depan? Ya kan aku nggak tahu, belum bisa menjawab itu karena alasannya apa nggak tahu. Tapi intinya alasan berstatement di medsos itu saya punya alasan sendiri yang keadaan yang membuat saya harus berstatement di medsos. Tapi sekarang sudah saya serahkan semuanya ke PH saya, Bang Krisna sebagai PH saya sekarang. Coba nanti tolong tanyakan ke dia aja. Apakah karena banyak netizen yang nge-tag gitu? Enggak, kalau netizen menurutku itu sudah resiko pacaran sama seorang Zoni. Itu dari awal sudah dikasih tahu juga sama Adit, sama Panji, sama Bang Ahmad. Kalau netizen udah maaf, ya udahlah ya gitu. Kita nggak jadi seleb aja, banyak yang nggak suka atau suka. Gitu. Tapi yang ini bukan dari netizen, tapi dari pihak orang-orang dari pihak keluarganya Bang Amar. Saya bukan pihak keluarga Bang, sorry. Dari pihak terdekatnya Bang Amar, saya nggak tahu siapa. Berarti trigger yang kemarin ketika terakhir bertengkar Nggak ada. itu yang komitmen yang dilanggar lah itu. Oh enggak, Itu. enggak ada. Jadi itu saya juga mohon maaf di sini mau klarifikasi yang kemarin wawancara itu sangat emosi karena satu kita miskomunikasi, tidak bisa komunikasi dengan baik dengan Bang Amar selama ini, benar kan? Cuma bisa surat-suratan kayak zaman dulu yang kadang-kadang salah tangkap dengan tulisan kita atau tulisan Bang Amar gitu. Jadi mungkin Bang Amar capek, aku capek, tidak ada komunikasi gitu loh yang baik selama ini karena selama ini aku pendam sendiri, aku nggak bisa bercerita ke Adit, jadi numpuk mungkin semua di sini, jadi akhirnya aku kan orang ekspresif banget, jadi ketika wartawan pada nanya ya udah saat itu emosi, saat itu aku marah udah gitu, tapi seharusnya tidak boleh seperti itu. Nah, itu dok,